bahwasanya tentang perkopian itu sangat luas gitu sekarang, bahkan sampai mungkin dari abad keberapa ya. Jadi sampai sekarang intinya kopi itu sudah sangat banyak diminati, apalagi sekarang kan waduh lebih ke healthy gitu kan. Nah, bahwasanya kopi itu juga sangat salah satu minuman yang banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita gitu. Salah satunya bisa mencegah apa namanya eh, penyakit jantung, terus juga memperkuat daya ingat dan lain-lain, manfaatnya banyak. Jadi kita mulai dari pertama. Bismillah, perkenalkan nama saya Ibnu Mutakin. Alhamdulillah, saya owner Hamasa Coffee. Nah, tempat tinggal alamat Hamasa Coffee itu ada di Bekasi Utara, gitu. Jadi bisa di searching di Google Maps, Hamasa Coffee itu kurang lebih nggak jauh dari Sumarekon Mall Bekasi, gitu. Nah, di sini Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada bisnis Bekasi yang telah mewadahi, sedikit sharing tentang ilmu perkopian. Jadi, alhamdulillah, saya sendiri sudah bersertifikasi BNSP Barista. Alhamdulillah kemarin seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kurang lebih, sudah mengambil sertifikasi BNSP Roaster juga. Jadi kayak mempunyai tugas juga untuk mengedukasi teman-teman bahwasanya kopi itu sangat baik banget gitu buat kita. Tapi nanti ada tanda kutipnya, jangan pakai campuran gitu kan. Misalnya pakai gula, pakai susu gitu. Tapi kalau kalau kita terbiasa dengan yang sudah kayak seperti kopi sasetan, nggak apa-apa. Tapi minimal nanti semakin ke sini, mungkin saya sudah meng-share ilmunya, mudah-mudahan bisa mencoba sedikit pelan-pelan berpindah ke kopi yang tanpa gula gitu. Jadi sedikit sharing. Dulu itu Begitu. Kamu mendengarkan ini. Dulu itu sebelum saya menyukai kopi, saya Ini masternya. kurang lebih dari tahun 2010 sampai 2018, lebih banyaknya di dunia marketing kurang lebih 2 tahun dan sisanya sebagai petugas keamanan gitu, kurang lebih hampir 6 tahun. Nah, di sini uniknya dan lucunya, saya itu sama sekali nggak suka sama yang namanya kopi gitu, sama sama kopi itu saya nggak suka banget. Tapi bertentangan banget tuh sama security gitu kan, satpam saya. Nah, sedangkan orang satpam tuh kan kebanyakan ngopi dan maaf mungkin temennya rokok gitu biasanya kan. Nah, tapi saya alhamdulillah nggak ngerokok dan nggak ngopi. Tapi paling sesekali kalau memang lagi ngantuk banget, saya minum kopi saset, tapi itu langsung dihabiskan gitu. Jadi pas panas itu langsung dihabiskan gitu. Itu Masya Allah. Jadi awal ceritanya begini, ketika waktu 2018, saya itu alhamdulillah habis kontrak gitu. Habis kontrak. Nah, di situ sebelumnya saya sudah punya komunitas kesehatan, sorry maaf ya, lebih ke olahraga. Di sini kita punya komunitas namanya The Bearded Runners. Nah, di situ pelari lah gitu. Ternyata di salah satu teman komunitas ini, ternyata ada pengajar kopi di Pusat Penelitian Kopi dan Coklat Puslitkoka di Jember, Jawa Timur. Nah, pengajar ini, dia pengajar lepas dan tinggalnya di Prima Harapan, dekat rumah gitu. Nah, setelah itu, kita ketemu nih. Kita ketemu, akhirnya kenalan, ngobrol-ngobrol-ngobrol, dekat rumahnya beliau. Jadi, saya diajak ke rumahnya guru saya ini gitu di Prima Harapan. Setelah di sana, jadi jadi apa namanya, dikenalkan dengan kopi. Ternyata kopi yang asli itu pas kita coba, ternyata rasanya tuh agak aneh gitu. Kok asem gitu kan? Pertama yang dicobain tuh masih keinget sekarang, namanya kopi Arabica Gayo Longberry Tebes Luas gitu.
ternyata karakternya itu asem, terus masih keingetan manis yang sangat panjang gitu. Kok ada ya kopi asem sama manis gitu. Padahal tanpa campuran nih gitu. Nah, singkat cerita, dibuatkan waktu itu, dan setelah saya tidak ke rumahnya lagi, kurang lebih satu minggu, itu kopi kayak teringat-ingat gitu. Padahal nggak minum kopi lagi, tapi kayak teringat-ingat. Wah, kok kayaknya kok pengen ngopi lagi gitu. Padahal yang sebelumnya kan nggak pernah suka sama kopi gitu kan. Ternyata Masya Allah membuat nagih gitu. Akhirnya inilah apa nelpon Pak namanya, Pak, kok ini saya ketagihan sama kopinya ya Pak ya. Biasanya saya nggak pernah suka kopi loh Pak gitu kan. Oh Masya Allah kata gitu kan. Ya udah main aja lagi ke rumah gitu. Singkat cerita juga saya belum kerja, dan akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah ternyata eh, dia juga butuh apa ya, asisten lah ya, asisten. Jadi sebelum Hamasa dibuat ini memang mau ngambil ilmunya tuh sangat keras gitu. Karena beliau ini juga di satu sisi guru juga, dan dia adalah chef juga, tapi lebih ke makanan Jepang gitu. Jadi, nah setelah itu kalau mau ngambil ilmunya datang ke rumahnya itu, wah Masya Allah. Jadi datang itu nyiram kebunnya dulu, apa bukan, maaf, lebih ke tanaman-tanaman. Jadi emang rumahnya luas banget. Jadi datang itu nyiram tanaman, habis itu nyapu, ngepel, wah banyak deh gitu. Jadi, nah setelah itu baru dikasih ilmu, ngajarin, oh ternyata kopi itu begini. Nah ini nih, no kopi asli itu kayak gini. Ternyata masaknya tuh nggak kayak dulu gitu. Kalau yang kita ketahui kan selama ini masak kopi yang dulu gitu ya, tradisional, itu kan mungkin pakai wadah, dan kopi itu dimasak sampai hitam dan pahit gitu. Ternyata semakin ke sini tuh ada alat sangrai namanya mesin roasting. Wah, ternyata di situ lebih apa ya? Fundamentalnya tuh banyak. Jadi kayak ada suhunya, suhu biji kopinya, suhu drumnya. Jadi ternyata kita nggak sembarangan masak kopi gitu. Dan ternyata pas dicobain tuh ternyata bener ada, wah enak gitu, masya Allah. Singkat cerita, Hamasa kurang lebih berguru di situ kurang lebih lah sampai saat ini bar dengan minim ilmu gitu, minim ilmu tentang, jadi itu kan diajarin selama yang diajarin itu lebih ke apa namanya, kalau bahasa sekarang tuh lebih ke roster gitu, roster sama proses-proses lah. Ternyata pas kita mau jualan itu beda lagi gitu. Ternyata harusnya lebih ke dunia barista gitu. Tapi dengan modal nekat, nggak tahu kenapa ya, dari dulu setiap kerja tuh pengennya jualan, pengennya terus di tempat di Primaharan. Akhirnya saya mencoba beranikan diri untuk membuka di rumah saya di sekitar Perumnas 3. Dan alhamdulillah berjalan 3 bulan itu tutup. Tapi alhamdulillah juga jadi dibeli sama guru saya ini untuk ekspansi. Tapi dia lebih ke slow bar ataupun street bar gitu. Jadi dibukanya di pinggir jalan. Nah, saya balik lagi, masuk lagi ke guru saya ini, dan mulailah belajar barista di sana. Belajar barista kurang lebih hampir nggak lama, langsung keluar lagi. Karena ya kalau dibilang mungkin saya kayak kutu lompat gitu, tapi tidak. Karena sebenarnya saya butuh banyak ilmu gitu, banyak ilmu tentang perkopian, dan di situ udah mulai suka kopi tuh. Udah mulai suka kopi. Nah, ketemulah sama temen. Nah, dia intinya bos-bos, ada dia tuh punya punya uang, tapi saya punya ilmu gitu. Jadi kita kolaborasi, kita merger. Nah, setelah itu bukalah usaha bareng sama temen. Nah, di situ bukanya gerobakan juga, buka gerobakan lagi. Nah, gerobakan, dan
alhamdulillah si teman ini, saya panggilnya bos, bosnya ini bilang, Mas, gimana kalau kita pindah ke tiga ruko, pindah ke ruko gitu. Pas itu, oh ya udah Pak, Bismillah, karena melihat antusias lah, antusias semakin berjalan sampai baru 3 bulan, itu ternyata antusiasnya sangat menarik gitu. Akhirnya si bos ini cari ruko, nggak jauh dari situ, akhirnya kita pindah ke ruko. Itu kurang lebih di tahun 2019, 19 mau masa-masa COVID itu. Bahkan kita bergerak itu sudah COVID dan berjalan di situ selama kurang lebih dua tahun lah, hampir hampir masuk 2 tahun. Saya di situ hampir 2 tahun. Nah, ternyata dari 2 tahun itu saya juga bisa, alhamdulillah Allah mudahkan, ruko itu ekspansi lagi. Maksudnya usaha saya sama teman saya ini ekspansi. Jadi 3 ruko dan alhamdulillah ada 8 karyawan gitu. Padahal di situ momen-momennya COVID yang banyak tidak boleh makan di tempat gitu kan. Ternyata tetap berjalan itu ternyata jualan biji kopi gitu dan kopi-kopi botolan gitu. Nah, gitu. Jadi pas di situ singkat cerita kurang lebih hampir 2 tahun akhirnya saya resign gitu karena ada suatu hal yang memang kayaknya udah waktunya gitu kan. Akhirnya saya keluar keluar. Nah di sini mulai Hamasa berdiri dalam keadaan tekanan yang memang apa ya, ilmu alhamdulillah sudah ada dan nambah juga nih. Oh ya, jadi si bos yang di daerah Tambun ini ternyata dia bekas manajer CFC gitu. Ternyata saya dapat ilmu banyak tentang masalah sistem manajemen di situ. Jadi alhamdulillah saya aplikasikan ke Hamasa Coffee. Hamasa Coffee ini waktu itu memang baru berbentuk kecil ya gitu, dan jadi tapi tetap saya ingin walaupun kecil tapi mempunyai keinginan yang dalam arti punya sistem, punya manajemen, pengen pengen punya perusahaan yang besar gitu. Makanya walaupun kecil tapi saya tetap punya pemikiran yang tersistem gitu. Akhirnya kayak pencatatan untuk green bean baru datang itu kita catat, kita masukkan ke bagian apa namanya, gudang lah, gudang kecil-kecilan kita catat biji apa aja yang masuk, terus kita catat. Intinya Hamasa bisa berjalan sampai sekarang ya itu salah satu dengan konsisten, dengan kedisiplinan gitu kan. Nah setelah itu, jadi kalau dibilang melihat kembali ya, kembali itu ternyata Hamasa ini bermodalkan lebih ke arah bagaimana eh, kita usaha tanpa modal. Pertama itu jualin kopi punya orang ya kan, jualin kopi punya orang dapat keuntungan sekian-sekian gitu. Nah setelah itu kayak kayaknya kita bikin sendiri aja nih gitu. Maksudnya saya sendiri kayaknya bikin sendiri aja nih. Nah, maka itu dari waktu itu barulah dibentuk nih, belum punya nama. Yang penting kalau mau usaha, salah satunya jalan gitu. Jalan dulu aja. Walaupun kita nggak tahu ke depannya, tapi jalan. Karena kalau kita terlalu banyak keinginan, kayak pengen perfect gitu kan, itu ya nunda-nunda, nunggu-nunggu gitu kan, nggak akan jalan gitu. Makanya alhamdulillah dengan keadaan yang memang terbatas, dengan keuangan yang terbatas, Hamasa dibuka gitu, dibuka belum ada labelnya, belum ada namanya, tapi waktu itu karena basicnya saya udah punya ilmunya gitu. Maka dari itu ternyata usaha dengan modal minim ataupun tanpa modal itu bisa. Tapi ya itu dengan knowledge tentang perkopian, ilmu itu harus kita gali dulu gitu. Nah, waktu itu awal Hamasa buka itu cuma pakai mesin chiller, terus pakai packagingnya sama bijinya. Nah, ternyata setelah di breakdown itu nggak nyampe 1 juta Hamasa mulai. Maka dari itu Hamasa udah mulai tuh nyatet tuh, oh ternyata aset barang itu kurang lebih nggak nyampe 1 juta dan awal Hamasa buka itu ya segitu. Setelah itu berjalan lah. Nah, waktu itu dulu Hamasa saya sendiri pernah bekerja di salah satu nama apa intinya di situ jual bagian marketing.
Ternyata ketika di suatu perusahaan, dia itu kan ada target ya, sales kayak sales juga. Dia ada target. Nah, itu saya aplikasikan ke Hamasa. Gimana ketika kita mau usaha, kita punya target nih, target omset per bulannya berapa. Ketika sebulan itu kecapai, nah kita taikin terus. Waktu awal-awal target itu, bagaimana saya mikirin gini, gimana waktu itu saya mikir gaji karyawan itu kurang lebih 3 juta sampai 4 juta. Nah, saya berpikir gimana caranya eh, menghasilkan jualan itu sehari bisa 100 sampai 150 ribu. Kan sama aja dong dengan kita sebagai karyawan. Cuma bedanya di sini kita harus ada survive gitu kan. Sebentar saya izin minum dulu. Jadi, eh, nah di situ eh, jadi Hamasa survive kan. Gimana caranya ketika udah nyampe target, misalnya waktu itu kita awal itu kurang lebih saya nargetin 3 juta sampai 4 juta. Ternyata Masya Allah dengan target kita akan mengoptimalkan diri kita untuk pasti akan otomatis kayak ngiklan-ngiklan, nawarin ke temen tuh ya kan awal-awal gitu tuh ke saudara siapapun itu. Nah, di sini mulai merintisnya Hamasan nih. Nah, dari situ Hamasan sudah alhamdulillah ternyata capai target. Yang penting kan produk kita konsisten gitu kan. Dan itu Hamasa nggak punya mesin roasting. Jadi Hamasa itu berjalan dengan namanya jasa sangrai. Hamasa mencari tempat atau teman yang mereka mempunyai mesin roasting dan di situ numpang gitu jasa sangrai. Alhamdulillah berjalan berjalan setiap bulan ada kenaikan terus gitu kan. Omset tercapai terus karena Allah dimudahkan juga berjalan 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 dan di sampai titik ini maaf ya bukannya apa namanya intinya cuma sharing aja gitu sampai di titik di angka 2 digit itu alhamdulillah ternyata masya Allah gitu. Nah, maka dari itu poinnya di sini kita jadi punya target ketika mau usaha kita punya target nih, target setelah itu kita bikin cash flow-nya kayak pengeluaran apa, terus pemasukannya apa. Nah, dari sini pemasukannya kita saya sendiri saya ini kalau dibilang di Hamasa Coffee masuknya eh, jadi punya manajemen. Nah, di sini saya jabatannya juga sebagai manajer gitu, mengelola semua lah. Nah, di sini di Hamasa saya juga digaji gitu. Nanti ketika sudah omset itu sudah bersih, nah di situ kita banyakin untuk buat investasi gitu. Jadi kayak kita save nih. Contoh kita ada keuntungan yang misalnya dapat bersihnya tuh 5 juta. Tapi intinya jadi keuntungan ini saya save sebanyak mungkin buat jalur investasi dalam arti saya buat beli mesin-mesin lagi gitu, mesin roasting, buat buat beli mesin grinder, buat beli perkopian lah mesin-mesin kopi gitu. Maka dari itu jadi saya banyakin buat dana save-nya, buat dana save-nya buat ekspansi gitu kan. Dan alhamdulillah berjalan 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 singkat cerita nambah-nambah terus dan tapi tetap fluktuatif di mana naik turun ya kan. Nah, jadi tapi alhamdulillahnya Allah mudahkan itu naik terus gitu. Cuma pas sampai di titik apa namanya kayaknya udah tinggal itu tuh apa makanya saya tuh di sini alhamdulillah bisa ketemu sama Mas Faris dan bisnis Bekasi tuh Masya Allah gitu. Emang kekurangan Hamad saya ini sekarang tuh di digitalisasinya gitu. Sampai di sini saya mencoba merambah untuk ke dunia kopi, tapi lebih ke ekspansinya lebih ke kopi botolan gitu. Dari coba pasar yang apa namanya kayak teman-teman dulu, terus ya sekitar aja warga sekitar kita kasih pertama kita kasih free, terus kita kasih tester dan sekarang ternyata semakin ke sini usaha kopi tuh masya Allah gitu. Ternyata kalau mau kita usaha di perkopian tuh peluangnya besar gitu.
di satu sisi kayak apa namanya? Sekarang kan banyak orang yang sudah mulai sadar tentang healthy gaya hidup yang sehat. Nah, salah satunya itu kan di perkopian ada ya di kopinya gitu. Nah, kopi ini kalau kita bikin tanpa gula, tanpa susu, tanpa campuran, itu banyak manfaatnya. Cuma karena kita terbiasa dengan kopi-kopi yang manis gitu kan, yang dicampur susu, yang dicampur masih manis-manis gitu kan, flavor sirup. Nah, itu yang membuat kadang-kadang eh, ada efek juga ke tubuh kita. Cuma tidak apa-apa karena tidak semua orang itu bisa menikmati kopi pahit karena butuh proses dulu gitu. Nah, alhamdulillah singkat cerita menyambung yang Hamasa ini. Nah, jadi Hamasa itu waktu itu di tetangga. Jadi ceritanya tetangga dia orang di Spora istrinya ngenalin Mas Ibnu ada program nih gitu kan. Program dari kepemerintahan mau ikut nggak tentang entrepreneur gitu kan, entrepreneur muda. Nah, ternyata kita tuh ketika udah mulai usaha, kita butuh legalitas. Ternyata legalitas tuh penting banget gitu untuk memperluas pasar gitu kan, untuk memperluas pasar. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau kita mau mencari di kepemerintahan, misalnya kita tinggal di Kota Bekasi nih, otomatis kita cari informasi ke wali Kota Bekasi, ke kantornya. Ternyata di situ banyak, ada Diskop, Dinas Koperasi, ada Disparbud, yang berhubungan dengan UMKM. Kita cari info gitu. Jadi ternyata banyak fasilitas pelatihan dan salah satunya juga membuat legalitas buat usaha kita. Itu sangat bermanfaat. Bahkan ada ya, bahkan memang gratis gitu kan. Ya, tapi nggak semuanya gratis. Tapi alhamdulillah Hamasa dari situ Hamasa mencari tahu ilmu tentang ya tentang pelatihan-pelatihan. Ternyata legalitas Hamasa sudah hampir sampai di Haki, NIB, terus PIRT, halal dan lain-lain. Cuma BPOM belum gitu. Dan di situ kan Hamasa sudah bisa melebarkan sayapnya untuk menjangkau untuk seluruh Indonesia. Karena kalau kita mau menjangkau market pasar ke seluruh Indonesia, itu minimal ya tadi legalitasnya kita harus lengkapi gitu. Dan alhamdulillah juga beberapa kali tidak besar gitu. Hamasa pernah ke pasar internasional beberapa negara. Contohnya Jepang, Taiwan, Brunei Darussalam, terus Jordania pernah gitu. Jadi, nah itulah. Jadi, di mana kita mempunyai relasi dari pemerintahan, dari situ kita nambah nambah lagi nih relasi-relasi gitu kan, hubungan. Saya juga diajarin ketika ketemu orang itu minta kontaknya gitu. Makanya di kontak saya, masya Allah gitu, kontaknya banyak gitu. Walaupun kadang-kadang suka lupa ini siapa-siapa aja, tapi relasi itu sangat penting gitu. Nah, salah satu tadi legalitas, terus relasi, terus kita apa namanya tambah tambah ilmu kita dengan pelatihan-pelatihan. Makanya dari pemerintahan kita bisa nyari informasi gitu. Izin Mas Haris, materinya Oh, ini. jadi pakai materi jadi. Iya, boleh tambahin aja. Jadi mungkin apa kita buka sesi tanya jawab atau gimana nih, Mas Faris? Mungkin ada yang mau nanya sampai di sini. Boleh kalau ada yang mau Bismillah. nanya. Eh, sorry, ada tambahan dikit. Oh iya, jadi Hamasa memperkenalkan Hamasa juga itu melalui awal-awal itu melalui WhatsApp gitu kan, WhatsApp, terus media sosial lah, media sosial. Setelah itu, jadi gimana caranya customer-customer Hamasa ini bisa loyal, bisa kita mainkan di e-commerce-nya gitu. Saat ini Hamasa sudah tidak aktif lagi di e-commerce karena memang posisinya harus di-upgrade ke TikTok gitu. Karena Hamasa
jujur timnya belum siap gitu. Jadi emang saat ini hanya memain di digitalisasi ke WhatsApp. Nah, saya pengen sharing sedikit. Dulu cara bermain Hamasa untuk membranding. Ketika ada customer-customer ini, sorry, branding buat pindah ke marketplace, itu caranya sedikit sharing ya. Jadi begini, ketika ada teman-teman atau customer Hamasa yang sudah loyal, yang sudah beli lama, jadi saya mencoba untuk mengarahkan untuk ke e-commerce kita gitu kan. Halo Kak, tolong dong bisa bantu kita nggak gitu. Eh, kita lagi baru buat ini nih e-commerce di Tokopedia. Kakak kalau bisa belanjanya di Tokopedia aja gitu. Nah di situ strategi Hamasa seperti itu. Jadi didorong dulu, tapi tidak semua ya. Kita mungkin bisa paham dengan karakteristik customer. Jadi jangan sampai kita hard selling banget gitu kan. Jangan sampai kita push banget. Jadi kita arahkan dulu. Nah, strateginya lagi. Jadi di apa namanya di Tokopedia, di e-commerce-nya Hamasa ini harganya lebih murah sedikit dibandingkan beli via WhatsApp. Karena itu untuk awal-awalan, biar kalau dibilang bahasa gampangnya ya mancing lah, mancing customer untuk masuk ke e-commerce. Karena e-commerce itu kalau kita mau main organik, dia kan ini ya main algoritma. Jadi harus ada perputaran untuk ada yang beli dulu gitu. Habis nanti dari situ sudah mulai banyak yang beli, baru deh dia algoritmanya sudah main. Strateginya lagi gini, kan kalau orang beli dan kan alhamdulillah banyak ya bayar-bayarnya Hamasa, customernya Hamasa tuh yang kita main B2B gitu. Jadi kedai-kedai kopi yang biasa beli 5 kilo, 10 kilo, kita breakdown, breakdown dalam arti dipecah. Dipecah yang tadinya 1 kilo harusnya cuma satu packing, kita main di 200 gram. Nah, begitupun otomatis kalau secara cost gitu, itu sebenarnya marginnya akan lebih tinggi lagi gitu, keuntungannya akan lebih tinggi lagi kalau kita pecah dibandingkan kita jual 1 kilo. Cuma kalau ya, ini kan customer kan tidak mengetahui ya dalam arti ini strateginya Hamasa gitu kan. Nah, setelah di kan otomatis mereka beli 5 kilo. 5 kilo kita pecah jadi 200 gram berarti bisa kurang lebih sampai 25 pieces. Nah, itulah mulai. Ternyata cara bermain untuk memulai di e-commerce tuh seperti itu. Cuma sekarang kayaknya juga sudah tinggi banget gitu kan harga apa namanya potongannya gitu dari e-commerce. Makanya sampai saat ini masih evaluasi apakah mau lanjut di e-commerce atau enggak. Nah ini nih menarik nih dapat ilmu lagi nih dari bisnis Bekasi nih tentang CEO ya Mas ya. Jadi sedikit nanti mau belajar lagi. Jadi nah, di situ cara bermainnya begitu. Jadi kita tawarkan dulu ke teman-teman kita ataupun rekanan mitra kita yang sudah loyal itu caranya seperti itu. Terus jadi kita arahkan dulu nih ke apa namanya? Belanja untuk mencoba soft selling, kita arahkan pindahkan ke e-commerce gitu. Alhamdulillah penjualan Hamasa itu terakhir itu kurang lebih sudah masuk ke seribuan pieces. Makanya cuma memang karena digitalisasi Hamasa ini timnya belum siap gitu. Makanya ya udah sekarang tidak upgrade ke TikTok karena disuruh dari tokonya itu harus upgrade gitu. Ya sekian Mas, mungkin bisa kita buka kalau ada yang mau nanya-nanya sampai sini, monggo kita buka tanya jawab, baru ntar kita masuk materi sedikit. Boleh, kalau ada yang mau nanya bisa raise hand dulu atau mau via kolom chat juga boleh. Kalau misalnya memang nggak ada, bisa dilanjut. Nanti bisa ini aja di kolom chatnya nanti bisa kita jawab sambil berjalan. Ya, kalau yang mau nanya mungkin jadi sedikit saya juga alhamdulillah telah menjadi instruktur dari BB PVP Bekasi, terus juga
kemarin sudah mengambil sertifikasi BNSP Roster, ilmunya ingin saya share juga ke teman-teman, mumpung lagi bisa berkolaborasi dengan bisnis Bekasi. Silakan yang ingin, yang mau ditanyakan tentang perkopian, boleh silakan. Sambil jalan aja kali Mas Ibnu. Jalan, oke siap. Aku mau nanya dong. Oh, Ah, silakan Bu. Assalamualaikum. Aku telat kebetulan tadi ya Waalaikumsalam. bukanya. Itu mau nanya tadi ya aku baca itu BNSP untuk barista. Itu kira-kira kapan? Dan kayak Mas Ibnu nggak yang ke Bandung gitu untuk BNSP itu apa tetap di Bekasi? Oh Itu iya, aja. oke. Terima kasih. Siap, siap, siap. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Diana Ratna. Jadi gini, BNSP roster itu BNSP, maaf, barista. Jadi apa sih yang diuji, ya kan? Kalau yang ini baru yang tadi ditanyakan tuh, kita baru ingin mengajukan gitu. Jadi insya Allah buat insya Allah di 2026 gitu. Nah, biasanya BNSP barista itu yang di apa namanya diujikan di pelatihannya itu tentang knowledge tentang perkopian, tentang sejarah kopi, manual brew station, terus espresso espresso station, hospitality gitu kan. Jadi nggak hanya kita jago-jagoan, misalnya kita fokus di manual brew, kita dalamin jagoin di situ, ternyata tidak. Ternyata bagaimana caranya kita misalnya jadi barista yang ya apa namanya, yang membuat kopi, membuat minuman di belakang bar. Nah, itu apa aja, menerima tamu, cara cara apa namanya, menangani K3, terus menangani tentang apa namanya, bahaya-bahaya gitu kan. Gitu. Jadi nggak hanya tentang kopinya aja, jadi knowledge-nya tentang hospitality dan lain-lain itu juga dites di situ. Gitu Kak Diana. Mungkin terjawab Kak Diana. Oke, makasih masukannya. Itu rencana tahun depan ya memang Iya insya Allah. untuk Insya Allah. tapi di Tapi Bandung apa pasti di kan sini? di Bekasi, Cefes insya Allah di Cefes Bekasi gitu. Oke, makasih infonya ya, Bang. Iya Kak Diana. Ini Bang Faris ada yang nanya lagi Bang Faris. Ya, saya bantu jawab, izin jawab. Jadi pertanyaan Pak Zuli Eko tentang apakah BB bisa bantu mengubah dari Tokped ke Tokped Tokopedia? Insya Allah bisa. Kalau untuk Hamasa ini memang kita lagi ada program nih, kita yang sedang kita uh, garap ya sama Hamasa. Nah tadi kan memang Hamasa kan memang uh, udah diceritain sendiri tuh sama ownernya Mas Ibnu ya. Dari sisi Iya, alhamdulillah. digitalisasinya itu kurang, kemudian dari sisi personilnya itu memang belum siap. Nah, ini lagi kita coba kolaborasi sama Bisnis Bekasi, gimana caranya Bisnis Bekasi ini ngebantu Hamasa dari sisi digitalnya, digital marketingnya. Nah, nanti salah satunya itu mungkin nanti dari sisi sosial medianya atau sosio commerce-nya, TikTok, mungkin nanti ke arah sosial medianya juga, Instagram, lalu perkontenannya, kemudian dari sisi branding di websitenya nanti kita coba untuk uh, optimasi ya, karena kemarin kita juga udah melakukan tahap awal itu di mana kita proses penggalian penggalian informasi dari Hamasa itu udah kita jalani prosesnya, kemudian akan lanjut ke tahap selanjutnya itu dari sisi diskusi kemudian dan optimasi ininya apa namanya channel-channelnya atau digital marketingnya memang nanti harus dipersiapkan sama Hamasa juga kayak gitu. Nah rencananya memang kita ada programnya, program konsultasi bisnis ya namanya ya.
Nanti mungkin yang menjadi awal ini memang Hamasa itu sendiri. Nanti kalau mungkin teman-teman dari UMKM ataupun mungkin dari mereka yang mungkin belum punya usaha dan mau punya usaha sendiri, nah itu kita ada program konsultasi bisnis. Nanti jadi teman-teman bisa konsultasi dengan diskusi usaha apa yang cocok buat teman-teman, atau mungkin bagaimana caranya mengoptimasi usaha teman-teman, itu nanti kita coba bantu kayak gitu. Dan saat ini, nah, Hamasa yang lagi kita coba garap ya, gitu kira-kira Mas Ibnu ya. Nanti Siap. kita Siap coba banget, Abraham. untuk optimasi apa namanya, migrasi ya dari Tokped ke Mm, Tokped TikToknya. Karena memang kemarin kan sempat tertunda ya karena ada kesibukan dari Mas Ibnu, kemudian juga dari sisi kita juga gitu. Jadi belum sempat ketemu lagi nih bahas tentang ini. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan programnya Mas Ibnu, insya Allah ya Mas. mm. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Amin. Amin. Oke, lanjut aja Mas, biar nggak kemalaman. Siap. Oke. Oke, jadi peluang bisnis di dunia perkopian nih. Kita boleh next, Mas. Industri kopi di Indonesia terus tumbuh konsumsi, produksi, dan gaya hidup. Terus bisnis kopi bisa dimulai dari modal kecil dan belajar bertahap. Hamasa Coffee dari usaha rumahan, kedai specialty, dan brand instruktur. Jadi gini, tadi saya sedikit sharing ya di awal-awal, bahwasannya semakin ke sini, apalagi ada apalagi di 2006, 2026, 2026, bahwasannya nanti akan Ada suka lawak jadi riwari. trennya itu akan berpindah, yang tadinya suka kopi susu ada kemungkinan lebih suka ke americano. Kenapa seperti itu? Karena melihat semakin ke sini orang sadar bahwasannya kesehatan itu sangat penting ya kan. Apalagi orang banyak yang olahraga gitu kan, banyak lari dan lain-lain, pedal dan lain-lain. Nah, sebenarnya tadi kopi itu banyak kandungan-kandungan dalam kopi bermanfaat banget bagi kesehatan. Tapi dalam tanda kutip, tanpa campuran, misalnya kayak susu, gula, dan lain-lain. Kalau kita melihat, tadi pasarnya kan sudah pasti ya, sudah alhamdulillah semakin ke sini. Dan dari dulu juga orang sudah mulai suka kopi gitu kan. Semakin ke sini, kopi itu cara menanganinya itu sudah berubah gitu. Dan kalau kita lihat dulu itu lebih ke apa namanya, tradisional, tapi sekarang sudah modern. Dengan apa? Dengan alat sangrai, yang dimana alat sangrai ini mempunyai standarisasi dalam proses memasak itu, dengan apa namanya, suhu, kadar-kadar kopinya itu diperhatikan, terus dari proses petani hulu sampai hilirnya tuh diperhatikan gitu. Makanya sekarang banyak petani-petani yang sudah teredukasi. Nah, jadi kita sedikit nih kita sharing bahwasannya kopi itu yang banyak kita kenal, ada jenisnya itu ada Arabica dan Robusta. Arabica itu tadi dia mempunyai 3 basic rasa, sweetness, manis, asam, sama pahit itu. Tapi kalau dikulik lagi, diperdalam lagi, ternyata kopi Arabica itu ada aroma-aroma buahnya, ada aroma bunga-bungaan. Itu basic si kopi Arabica. Balik lagi ke Robusta. Robusta itu dia lebih ke pahit sama manis. Dan dia mempunyai karakter kekacang-kacangan. Gitu. Jadi inilah sedikit, tapi yang kita bahas masalahnya ke produksinya gitu. Nah, bagaimana kita melihat potensi-potensi ini di pasar saat ini? Bahkan banyak yang kopi-kopi pinggir jalan yang 8.000, apa yang mahal juga kan. Nah, di sini mungkin ada teman yang bertanya-tanya apakah kopi ini asli atau enggak gitu.
Jadi kita kan memang tidak tahu ya dapurnya tempat lain. Tapi yang pernah saya develop, saya buat, ternyata 8.000 itu tetap bisa dapat dengan kopi asli dan murni gitu. Jadi itu balik ke teman-teman yang usaha gitu. Nah, sampai di sini kalau kita mau usaha kopi dengan modal yang minim itu bisa gitu. Apalagi sedikit ternyata saya insya Allah Hamasa ini akan ekspansi gitu. Ekspansi dengan apa namanya konsep baru tambahan gimana caranya usaha kopi dari rumah gitu dengan tempat yang seadanya. Contoh kayak gini. Ternyata saat ini saya lagi mengamati teman-teman yang di di media sosial, terutama di Instagram, itu ternyata banyak orang atau ibu rumah tangga yang dimana mereka buka kedai kopi dengan sistem konsep grab and go ataupun take away gitu. Jadi yang dimana kita nggak usah keluar-keluar rumah gitu kan. Kita tinggal daftar di Grab, daftar di Gojek, bahkan di Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Nah, di sini kita bisa di rumah ataupun mungkin istri ataupun siapapun itu yang ingin apa namanya membuka usaha dengan modal yang minim itu bisa gitu. Pertama mungkin juga bisa dengan kopi botolan gitu. Nah sebenarnya nggak harus pakai alat-alat mahal bisa kalau kita mau buka usaha gitu kan. Dengan apa? Dengan contoh kayak di Hamasani jual namanya espresso base ataupun konsentrat espresso. Nah, itu kan tinggal kita bisa beli tuh. Kita beli, nanti SOP resepnya kita bikin, berapa perbandingannya. Nah, ketika kita bikin resepnya dulu, nah itu kita bisa masukin dulu ke botol-botol. Tinggal nanti kita breakdown gimana caranya mau kita jual kopi yang murah, mau yang mahal, yang premium, itu bebas. Kalau kita lihat pasar, market itu ada tiga. Yang pertama, kita katakan specialty. Kopi-kopi yang tersortasi dengan baik, dengan nilai mutu atau dengan harga yang terbaik juga gitu. Tapi kalau ngelihat pasarnya, kita lihat pasarnya specialty ini atau spesial, itu kurang lebih di angka 15%. Yang kedua ada Horeca, hotel, restoran, kafe, ataupun kopi-kopi premium gitu. Di market ini kurang lebih biasanya kurang lebih itu ada di 35% marketnya. Begitupun yang terakhir ada komersil atau kopi-kopi sasetan gitu. Itu di angka 50%. Tinggal kita kalau mau usaha, awalnya kita mau pilih market yang kita pilih yang mau yang mana. Setelah jadi setelah kita tentukan konsepnya, kita buat marketnya itu mau ke arah mana. Jadi terserah kita nanti, nah bebas itu kan. Kalau mau ngejar cuan, kita boleh, jangan idealis gitu di market komersil. Begitupun kalau kita pengen, wah kayaknya gue pengen mentingin nih kualitas, rasa dan lain-lain gitu kan. Jadi lebih ke specialty gitu kan. Nah, ini bebas-bebas boleh-boleh aja, bebas. Maka tapi kalau bisa dengan cara yang kita misalnya sama-sama kopi gitu kan, dengan tidak berjiwa kompetitor gitu. Ciptakan jiwa kolaborasi karena menurut saya udah nggak zaman tuh yang ngelihat wah ini kompetitor ini gitu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jadi negatif, tidak tidak apa ya, pikiran kita tuh sempit gitu kan. Jadi oh kayak ini, jadi hanya ngurusin kompetitor kita dan sedangkan teman kita yang mereka biasa saja gitu, dia sudah berjalan aja gitu. Nah di situ eh, jadi balik pertama kalau kita mau usaha dengan low budget, pertama tentukan konsepnya dulu. Yang penting mulai dulu terus sambil berjalan bisa konsepnya mau kopi botolan, mau grab and go, take away dan lain-lain.
Karena momennya sekarang tuh sudah mulai sudah mulai banyak penikmat kopi gitu kan. Apalagi kita ini kalau ngelihat ke budaya Eropa, itu mereka itu sebenarnya ngopi itu sebelum berangkat kerja gitu. Karena memang mereka itu butuh kafein, asupan kafein sebelum kerja karena biar apa namanya refresh gitu, energinya lebih kebus apa di- bertambah gitu. Tapi mohon maaf, di Indonesia ini malah budayanya ngopinya itu malam gitu kan, sangat berbeda gitu. Ya di situ menariknya. Nah, maka dari itu kalau teman-teman pengen usaha gitu, tinggal kita konsepin lagi maunya ke arah mana gitu kan, pasarnya gimana. Kalau kita nggak punya usaha kalau nanti kita tidak punya dana yang besar, tapi kita punya ilmu dulu, perkopiannya, knowledge-nya, basic-basic fundamental awal kopinya itu kita perdalam dengan cara ya kita sharing ke teman-teman atau yang maksudnya teman-teman yang sudah mengerti tentang kopi ataupun kita sesekali ke kedai kopi, tapi kita dicari tempat kopi yang ada slow bar-nya, yang dimana biasanya seorang barista itu akan mengedukasi customer gitu. Nah, di situ kesempatan tuh buat teman-teman mencari, mengulik, mencari informasi tentang perkopian. Di situ. Lanjut, bisnis kopi bisa dimulai dari modal kecil dan belajar bertahap. Jadi awal Hamasa tadi sudah diceritakan juga, awalnya tuh Hamasa cuma bermodalkan di bawah 1 juta. Bahkan kalau melihat eh, ke belakangnya lagi, awal Hamasa itu lebih awalnya jualin punya orang gitu. Nah, di sini mental kita sebenarnya lebih diuji lagi tuh kalau awal-awal kita tidak ada dana gitu, tapi balik lagi ke kita sendiri. Nah, setelah itu eh, apa namanya kita bikin konsep dengan yang matang, yang rapi, tinggal nanti mau diarahkan marketnya kemana, specialty, horeca ataupun komersil. Nah, tadi teman-teman pokoknya nanti kalau ingin berkelanjutan sharing atau nanya-nanya mungkin bisa lanjut di via WhatsApp ataupun yang Instagram gitu. Lanjut Hamasa Coffee dari usaha rumahan. Tar dulu Mas. Hamasa Coffee dan usaha rumahan kedai specialty branded. Jadi alhamdulillah Hamasa Coffee itu benar-benar saat ini bermulai dari sebuah kontrakan gitu, di mana awalnya itu ada kamar lah, kamar kecil di belakang di dekat kontrakan ini ada kamar kecil di situ memang khusus buat tempat kopi dan alhamdulillah sekarang ada satu kontrakan yang kita sewa di mana di sini kita buat produksi gitu, buat produksi, buat ngedevelop, buat buat Eh, jadi kopi itu sebelum kita distribusikan kita QC dulu bagaimana sampai ke customer itu rasanya tetap konsisten, enak. Pokoknya kita kulik terus gitu. Dan alhamdulillah dari perjalanan Hamasa yang tadinya cuma nanya-nanya ke kedai kopi gimana sih tentang barista itu gimana ilmu-ilmunya. Alhamdulillah sekarang eh, Hamasa dapat amanah baru nih, dapat amanah untuk menjadi seorang instruktur. Sebenarnya sih bukan gaya-gayaan atau gimana ya, lebih 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 saya sendiri itu punya punya rasa untuk kayak tanggung jawab buat mengedukasi. Jadi memang teman-teman kopi ini pasti tujuannya sama, pengen memberikan edukasi kepada orang-orang baru, customer-customer yang sudah loyal sama kita. Jadi kita pengen kasih lagi gitu kan ilmunya lebih buat kebaikan juga gitu. Setelah itu, oke, boleh lanjut Mas. Ini perjalanan Hamasa Coffee tadi dari awal itu makanya kita tadi butuh ya namanya konsisten. Terus kita buat walaupun kecil. Yang tadi aja lu Mas. Mas.
yang sebelum ya jadi fase awal Hamasa itu tadi tempat yang kecil. Nah, makanya ketika kita jangan pernah berpikiran usaha kita itu kecil, tapi gimana caranya usaha itu kita itu biar konsisten dengan apa? Biarpun kecil, tapi buat sistem, buat manajemen gitu. Jadi sistem itu dalam arti ya ketika raw material itu masuk, kita catat, terus nanti dimasak sampai dia di packaging itu kita catat. Dimana kalau kita mau disiplin, mau apa konsisten, ya harus seperti itu dengan keuangannya juga dicatat ketika dan alhamdulillah dari mungkin sama ya semua teman-teman UMKM pasti yang sudah mengerti bahwasannya cash flow itu sangat penting jantungnya sebuah usaha gitu kalau menurut saya maka dari itu kita disiplinkan gitu dan alhamdulillah dari 2020 Hamasa lahir lah itu sistem manajemen cash flow dan lain-lain itu udah Hamasa buat gitu. Nah, alhamdulillah dari tempat belakang Hamasa bertumbuh atas izin Allah Hamasa bertumbuh. Jadi awalnya tuh jual beans dan ternyata jadi Hamasa itu pertama numpang ngerosting itu di tempat orang, di tempat teman yang punya roaster gitu, yang punya mesin mesin kopi. Awalnya numpang dan ternyata di tahun keberapa ya kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun 2 tahun kurang lebih 2 tahun 3 tahun Hamasa Allah mudahkan untuk membeli mesin roasting gitu. Nah tadi dengan balik lagi kalau kita konsisten kita save dana buat investasinya buat ekspansi juga gitu kan buat ekspansi ke usaha kita itu insya Allah lah kalau dimudahkan bisa bertumbuh gitu. Habis itu kita apa? Nah, setelah berjalan, ternyata banyak teman-teman yang ingin saya untuk ngajarin gitu kan. Salah satu program Hamasa juga bagaimana kita bisa bermanfaat gitu. Dan sebenarnya gini, waktu itu ada Ustadz saya bilang kalau kita tidak bisa memberi kebaikan eh, dakwah dalam arti kayak ke agama, setidaknya kita bisa memberikan kebaikan melalui melalui secangkir kopi gitu. Maka dari itu Hamasa punya quote gitu kan, punya berbuat baik melalui secangkir kopi gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan wasilah-wasilah kebaikan dari Hamasa ini bisa bermanfaat buat teman-teman gitu kan. Dan alhamdulillah Hamasa sudah mulai sekarang ada tempat satu ekspansi di sini tempat satu kontrakan yang disewa buat menjadi apa namanya wadah Hamasa untuk lebih baik lagi evaluasi untuk menjadi industri kopi yang lebih profesional lagi. Oke lanjut Mas, next. Nah fase awal modal nekat belajar dan belajar betul. Jadi Hamasa itu tadi sebenarnya sebelum ada Hamasa ada namanya Kedai Ketan Kopi Nusantara di Perumnas 3 itu 3 bulan tutup. Tapi ya itulah seorang entrepreneur bagaimana caranya gagal bangun lagi gitu. Ternyata ketika 3 bulan tutup Hamasa cari ilmu lagi nih gitu, cari ilmu lagi ke sana ke sini. Sebenarnya modal itu kan nggak ada ya. Akhirnya mencoba untuk mencari pelatihan yang dengan harga minim. Waktu itu ingat pelatihan pertama Hamasa itu kurang lebih 150.000. Tapi kan sekarang alhamdulillah itu masya Allah banyak setelah mengetahui ternyata ya itu tadi pemerintahan itu membuka
pelatihan-pelatihan yang basicnya itu gratis gitu. Maka dari itu teman-teman yang ingin menambah ilmu knowledge tentang perkopian boleh cari info-infonya tentang pelatihannya di pemerintahan gitu. Jadi berawal dari hobi. Sebenarnya sih kalau dibilang tidak hobi ya, tapi semakin kesini kok kayak wah, masya Allah gitu kan, jadi kayak senang. Kopi tuh kayak udah jadi apa ya, mau nggak mau harus dituntut buat nyobain, dan akhirnya ternyata ya jadi suka, dan sekarang jadi hobi gitu kan. Dan hobi, dan alhamdulillah malah jadi apa, pintu rezeki Hamasa buat saya sendiri, menjadi apa namanya, rezeki buat saya. Terus ya itu tadi, ketika kita tidak punya apa namanya punya ilmunya, kita cari literasinya tuh sekarang kan mudah, yaitu dari YouTube, pelatihan-pelatihan, terus dari teman-teman yang ngadain acara apa namanya event-event banyak tuh, lomba atau apapun itu, tanya-tanya terus ke guru dan lain-lain. Nah itu gimana caranya kita modal modal usaha itu, yaitu dengan seperti itu, dengan low budget lah kalau dikatakan. Terus Hamasa pelan-pelan nih beli grinder, beli dicicil-cicil alat-alat kopi itu ada apa aja, dripper dan lain-lain gitu. Nah itu mulai dicicil perlahan perlahan perlahan, baru deh alhamdulillah sampai sekarang udah punya satu set gitu. Nah untuk memulai Hamasa itu berjualan, yaitu tadi pertama dari teman ke teman, terus ya kita share ke siapa aja, ke keluarga, dan di WhatsApp, terus di Instagram, media sosial. Nah, itulah cara awal-awal Hamasa. Nah, peluang masuk pasar dengan modal kecil, jual biji kopi, edukasi, dan jasa brewing ataupun jasa roasting. Jadi ya setelah semakin mengetahui apa namanya, mengetahui ilmu perkopiannya, makanya alhamdulillah kita di Hamasa ini ada akademi lah gitu. Jadi kayak teman-teman yang pengen private class, dan alhamdulillah sudah dari Kalimantan, dari Jawa, Jawa Tengah gitu. Jadi memang di sini khusus buat private class, yang dimana kita pengen, Hamasa pengen ketika keluar dari pelatihan tuh bener-bener mereka itu bisa gitu. Nah itu salah satu visinya Hamasa juga. Dan Hamasa juga punya visi, kita pengen em, pertama lebih ke anak muda ya. Kita pengen menggapai Indonesia itu di 2045 dengan bonus demografi. Jadi ada visinya Hamasa buat memajukan anak muda gitu, anak muda ya, sekitar dulu lah, untuk minimal di dunia perkopian itu, ya itu tentang ilmu tentang barista gitu. Oke lanjut Mas. Kita selesai sampai jam berapa Mas? Tanggal 10. Ada sesi tanya jawab? Nggak usah. Boleh sedikit lah, tipis-tipis. Dikit. Jadi oke, terima kasih Mas Faris. Fase bertumbuh, dan kalau dibilang Hamasa dari awal tuh memang sangat serius sekali gitu kan. Makanya tadi kenapa mungkin orang ada yang berbeda gitu kan, dalam arti gini, Hamasa tuh dari awal usaha itu ya tadi udah bikin sistem, udah bikin manajemen gitu kan. Walaupun kalau dilihat ini kecil gitu, ruang lingkupnya masih kecil. Belum ada masih, kalau dikatakan masih CEO lah. Jadi kayak semua itu serba kita sendiri gitu. Tapi tetap tetap kita disiplinkan, kita bikin sistem, dan bahkan sampai sekarang ya kita bikin sistem gitu. Habis itu ya masa upgrade pelan-pelan dari, ya kita kalau beli, jadi kalau mau beli barang sesuai yang bisa menghasilkan uang gitu. Jadi apa aja sih yang bisa buat mau modal kopi itu apa, mau memulai usaha biji kopi, ya tadi minimal punya grinder, punya hand sealer, sama packaging, sama kopinya itu aja. Cuma ke knowledge kita tentang basic fundamental di awalnya, kita harus tahu minimal cara giling itu, giling halus buat misalnya buat nyeduh kopi apa aja, medium buat nyeduh kopi apa aja, dan
begitupun dengan gilingan kasar itu apa aja. Jadi fundamental awalnya basicnya ini yang penting banget gitu. Jadi perdalam tuh fundamentalnya yang awalnya. Terus upgrade semakin di sini upgrade alat mesin mesin kopi, mesin roasting, dan alhamdulillah atas izin Allah Hamasa Kopi sudah mempunyai mesin roasting sendiri gitu. Dibantu dengan wasilah dari teman, Allah mudahkan dia memberikan kemudahan untuk Hamasa mencicil kepada teman. Nah, maka dari itu alhamdulillah setelah itu Hamasa terus belajar dan menambah ilmunya dan alhamdulillah ikuti pelatihan-pelatihan bahkan pokoknya ada selama ini Hamasa ngikutin pelatihan-pelatihan yang gratis ada di namanya BBPVV Bekasi Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas tuh. Jadi kita cari tuh di media sosialnya ada sekarang namanya Diskop, Dinas Koperasi UMKM Kota Bekasi, ada Dinas Pariwisata dan Budaya, Disparbud, ada Dispora, terus nah itu salah satu wadah-wadah awal Hamasa mencari relasi gitu kan. Next, Mas. Nah, ini buka kedai ini bukan di Pakuan ini salah maaf. Di Sumarekon buka kedai dekat Sumarekon. Tadi lebih tepatnya Slow Bar. Terus jadi setelah waktu itu jadi ada Hamas itu belajar tentang digital marketing. Jadi agak sedikit Hamasa itu berbeda di konsepnya. Nah, semakin ke sini ternyata secara nggak sadar Hamasa itu sudah nge-brandingnya lebih ke kopi dan Islami gitu kan. Jadi jadi kan kalau dibilang teman-teman berbeda ya. Jadi Hamasa ini kopi tapi ada jadi ada sedikit sedikit tentang apa ya sedikit-sedikit apa tentang dakwah lah gitu sedikit-sedikit gitu. Bukan apa itu hanya apa sih kayak pokoknya nilai-nilai Islami aja sih gitu. Bukan ya pokoknya seperti itu deh. Terusnya eh, jadi juga pelatihan di BNSP barista itu makanya knowledge-nya tentang hospitality itu penting banget. Bagaimana kita ketemu customer dari awal kita menerima customer sampai akhir itu gimana caranya untuk kita ramah, tamah, senyum, pokoknya gimana customer itu sangat suka dilayani dengan kita gitu. Terus ke knowledge tentang perkopiannya ini bahkan sekarang banyak teman-teman yang ngikutin event-event lomba bahkan ternyata kopi Indonesia itu udah dan barista kita sudah seringkali menjuarai kejuaraan kopi di dunia itu terakhir eh, juara berapa ya kurang lebih pokoknya eh, juara dua atau juara satu gitu kalau nggak salah makanya Dua. kita bangga kita bangga dengan kopi salah satu kan penyuplai kopi terbesar itu di Indonesia juga gitu. Oke lanjut Mas. Nah ini fase profesional mengajar dan instruktur. Jadi alhamdulillah Hamasa diberi amanah baru untuk mengisi materi barista di BPPVP Bekasi berkolaborasi dengan portal bisnis LPK atau batch pelatihan barista roster. Jadi konsultan UMKM kopi juga. Jadi teman-teman yang ingin nanya-nanya tentang perkopian atau mau memulai coba deh mau buka usaha dengan yang kecil-kecil dulu gitu misalnya mau tadi yang botolan atau mau yang agak serius dikit pakai apa namanya kedai-kedai kecil itu tinggal
DM atau pribadi kami. Kalau kami bisa. Next, Mas Faris. Jadi konsumsi kopi meningkat tiap tahun. Masyarakatnya makin paham, terus kualitas rasa kedai kopi sama kayak jadi kedai kopi itu sekarang kayak udah tempat kerja gitu. Jadi WFH itu banyak yang di tempat-tempat kedai kopi. Tren utama yaitu kopi-kopi susu, manualan, terus kedai kopi. Bahkan sekarang kan banyak yang suka ngopi itu tertarik untuk bikin sendiri gitu di rumah. Jadi itu namanya kayak home brewer gitu. Boleh lanjut, Mas? Kenapa bisnis kopi menjanjikan margin besar? Jadi intinya gini, kayaknya udah 21-20 ya. Jadi balik lagi sedikit, ketika kita ingin membuka pasar baru, pasar market di dunia perkopian, kita harus mendalami ya, knowledge tentang perkopiannya dulu, gitu. Jadi dengan cara sharing dulu ke teman atau makanya di sini kalau ada teman-teman yang pengen konsultasi itu insya Allah bisa ke Hamasa. Kita nggak berbayar bahkan di sini Hamasa Coffee itu ada konsep slow bar yang dimana tapi cuma kopi hitam gitu. Jadi kalau teman-teman pengen sharing, pengen nanya-nanya perkopian atau pokoknya tinggal ke Hamasa Coffee dan di sini sampai saat ini di Hamasa itu ngopi free gitu karena memang apa ya uh, salah satu visi Hamasa juga untuk berbagi kebaikan melalui perkopian. Jadi kita tutup selesaikan sampai di sini mungkin ada teman-teman karena waktunya sudah sampai 9:30 mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang perkopian yang tadi sudah saya sharing sedikit. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf ya, karena masih baru pertama nih. Ya mungkin ada yang mau nanya, Mas Faris. Ya, terima kasih Mas Ibnu. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas, atau ada yang mau berkomentar mungkin boleh di kolom chat atau boleh langsung aja di open mic ekonomiknya. Nanti materinya kita share, kemudian juga recordnya juga nanti kita akan share juga. Kita upload dulu di YouTube. Kedai slow bar ya. Terima kasih Pak Ibnu. Kedai yang ada slow bar ada di mana? Terima kasih Pak Ibnu. Kedai yang ada slow bar ada di mana? Oh, jadi gini, izin Mas Faris. Slow bar Ya, tuh jadi ketika apa namanya kedai ini memfasilitasi untuk memang dia tuh kayak apa ya kayak kedai tapi dia biasanya ada yang besar ada yang kecil. Nah kalau yang besar dia bikin space tempat buat ngobrol. Biasanya ada yang ngasih waktu Mas di kedai itu ada yang ngasih waktu kalau kedainya rame dikasih waktu tapi kalau yang nggak rame biasanya yang ngobrol aja sampai customer datangnya biasanya konsep kedai slow meja, tiga bangku yang di mana biasanya ini lebih apa ya, lebih memberikan edukasi tentang perkopian. Jadi kayak bikin kopi tapi sambil sharing gitu, Mas. Gitu. Nah, kalau untuk tempat-tempatnya di Bekasi Utara ada ya. Tapi mungkin bisa dicari aja di apa Google Maps, cari aja slow bar di mana tempat misalnya Pak siapa nih tadi Pak Zul Zuleko. Eko ya. Iya, tinggal cari aja dan mungkin
nanti tinggalnya di mana, bisa saya kasih referensi tempat-tempat yang bisa mencarikan bisa bisa untuk di apa namanya ditanya tentang perkopian gitu. Itu Mas Faris. Oke, mungkin nanti kalau bingung juga kasih Google Map-nya Hamas aja ya buat slow bar-nya. Siap. Mm-mm. Aman aman. Ya gitu kayaknya cukup ya Mas Faris ya. Oke, mungkin cukup jelas ya Mas ya. Bagaimana perjalanan Hamasa dari awal, dari nggak ada ya sampai saat ini, sampai sebesar ini. Kita sama-sama berdoa dan sama-sama berjuang. Semoga usaha-usaha kita, usaha Mas Ibnu, kemudian usaha kita semua diberi kelancaran dan kemudahan, kemudian Amin. bisa berkembang, melebarkan sayapnya untuk berekspansi jadi lebih besar lagi dan terus memberikan manfaat kepada semua orang. Amin. Oke, mungkin itu aja dan sesi kita pada malam hari ini udah setengah 10, Mm-mm. kurang sih, kurang 4 menit, tapi nggak apa-apa. Eh, Mungkin bisa dilanjut apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, kita buka sesi diskusinya di grup, biar grupnya ramai juga. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir. Mas Faris, Hei, ada Ustadz saya juga nih. Ada Masya Allah. Ustadz Jadi Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Ya ngikut. Oke Mas Ya, lanjut. silakan. Oh ya, mungkin nanti kita minggu depan ada dua kelas offline ya. Kelas offline-nya itu terkait branding. Nah, itu di hari Jumat nanti. Tapi nanti kapasitasnya nggak banyak ya karena offline. Jadi nanti kita buka sesi untuk pendaftaran. Kemudian ada sesi, ada kelas selanjutnya itu kelas untuk pembuatan video AI. Itu di hari Sabtunya. Jadi nanti kalau teman-teman yang hadir di sini berminat untuk mengikuti kelas-kelas tersebut, bisa langsung menghubungi CS-nya ya. Atau mungkin nanti bisa ke saya juga. Atau contoh-contoh videonya itu seperti yang di grup yang tadi saya share tuh di grupnya tadi sore, ataupun nanti bisa saya kasih contoh sedikit seperti ini. Nah, ada suaranya nggak? Nggak. Gimana kalau ayam crispy renyah ketemu saus keju creamy yang melimpah ruah? Penasaran kan? Setiap gigitan bikin nagih, crispy renyah, keju lumer, hati senang. Jangan cuma ngiler, pesen sekarang ke 0857 1967 5367 ayam crispy dicelup Sirojul Munir. Oh, kurang lebih seperti itu. Ini ada produk skincare juga. Wajah kusem bikin bad mood? Nih, cobain deh facial foam coklat yang bikin nagih ini. Rasakan sensasi kulit bersih, lembut, kenyal kayak mochi. Bye-bye garis halus dan jerawat. Tunggu apa lagi? Jangan sampai wajah kusam ganggu aktivitas. Pesan sekarang juga dan rasakan manfaatnya sendiri. Gambarnya nggak bergerak ya. Ya, intinya begitu. Jadi teman-teman yang mungkin mau belajar video AI buat UMKM, mungkin yang teman yang bingung bikin konten mau seperti apa. Nah, sekarang nggak perlu bingung lagi dengan adanya tools video AI ini, teman-teman tinggal masukin aja mau kata-katanya seperti apa, bentuk videonya seperti apa, masukin produknya, masukin foto teman-teman. Kalau misalnya pengen pakai foto teman-teman, nanti tinggal di genre sama AI jadi video-video seperti yang tadi sudah saya tampilkan.
Nah, itu mudah banget, nggak perlu kita bikin prompt yang ribet seperti pakai ChatGPT ataupun pakai VO3 yang perlu pengetahuan khusus ya terkait promptingnya ya. Tapi ini kita nggak perlu pakai prompt, uh, cukup dengan keinginan kita maunya seperti apa gitu, nggak ribet promptnya seperti apa, tinggal masukin foto, masukin produknya, nanti jadi kayak gitu. Nah, itu ntar kita bakal pelajarin di pekan depan di hari Sabtu. Pendaftarannya udah kita buka dari hari kemarin, jadi nanti tinggal dilihat lagi aja di grupnya seperti apa. Itu mungkin itu aja informasi terakhir dari saya pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah hadir di sesi di Jumat malam hari ini. Kita ketemu lagi di pekan depan. Dan jangan lupa juga besok hari Sabtu di kan apa namanya jualan ya. Jadi teman-teman boleh share informasi-informasi jualan teman-teman. Siapa tahu dari grup ada wasilah atau ada ketemu customer-customernya yang lain gitu, pengen kopi mungkin dari Mas Ibnu ataupun produk-produk yang lain, Bu Mirna uh, jualan dimsum ataupun yang lain-lain, itu bisa di-share. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak telat. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu, nanti kita kasih Iya, telat juga rekamannya. nih. Siap siap. Baru banget datang. Pas Iya, Siap. benar. penutupan. Oh, sorry. Ya, Aku tunggu Mas Wadi. rekamannya ya. Oke, makasih ya Mas Faris. ya sama-sama. Ya, Selamat mungkin istirahat. kalau ada yang mau ini bisa cantumin nomor saya boleh nggak Mas? Boleh, ntar saya yang share aja. Oh ya udah. Siap. Makasih ya Mas Faris. Izin Ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.